Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ustaz Saifur Rahman untuk belajar online, belajar melalui video, belajar melalui YouTube. Mudah-mudahan dengan belajar online ini banyak ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar terus sampai akhir tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, materi kita pada pagi hari ini kita masuk kepada macam-macam kalimat yang kedua. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang macam-macam kalimat. Yang pertama itu adalah isim. Sekarang kita masuk kepada macam kalimat yang kedua, itu adalah fi'il. Anak-anak sekalian, fi'il ini kalau kita konversi ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah kata kerja. Kalimat yang ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu sedang, ataupun waktu yang akan datang, itu disebut dengan fi'il atau kata kerja. Contoh kalimat fi'il adalah zahaba. Misalnya kita lihat anak-anak sekalian, zahaba. Ini adalah fi'il. Kenapa? Ada kaitannya dengan waktu. Telah pergi, akan pergi, atau sedang pergi, itu ada kaitannya dengan waktu. Oleh karena itu disebut dengan fi'il. Jadi sekali lagi, fi'il adalah bagian dari kalimat yang terikat dengan waktu, baik waktu sedang, waktu lampau, ataupun waktu akan datang. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Fi'il ini dibagi menjadi 3 macam. Fi'il ada 3 macam. Yang pertama, al-fi'lul madi. Fi'il madi. Apa fi'il madi itu? Fi'il yang menunjukkan kata lampau. Fi'il yang menunjukkan sesuatu yang sudah dikerjakan walaupun beberapa saat yang lalu. Contoh, anak-anak sekalian misalnya sudah berangkat ke sekolah. Dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Kalimat dhahabtu itu adalah kalimat fi'il madi. Kenapa? Menunjukkan sudah dilaksanakan, sudah berangkat. Jadi ketika itu anak-anak sekalian sudah ada di sekolah dan berceritakan kepada temannya, saya telah berangkat ke sekolahan. Dhahabtu ilal madrasati. Kalimat dhahabtu itu adalah kalimat fi'il madi. Kenapa? Pekerjaannya sudah berlalu, sudah dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak sekalian, macam-macam fi'il yang kedua adalah al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' itu? Fi'il yang menunjukkan waktu sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Misalnya anak-anak sekalian menyampaikan kepada temannya, saya akan berkunjung ke rumahmu. Sa'azuru baitak. Sa'azuru baitak. Saya akan berkunjung ke rumahmu. Atau sedang dilaksanakan. Atau sedang melaksanakan. Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Ya. Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an ini ada 2 makna. Saya sedang membaca Al-Quran atau saya akan membaca Al-Quran. Karena kalau kalimat disampaikan dengan menggunakan fi'il madi, ada 2 waktu di situ. Kemungkinan sedang dilaksanakan, yang kedua kemungkinan akan dilaksanakan. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan waktu sedang dilaksanakan pekerjaan itu atau pekerjaan itu akan dilaksanakan. Itu fi'il mudhari'. Yang ketiga anak-anak sekalian adalah fi'lul amri. Fi'il amar. Fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Uktub, bacalah. Uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Il
Idhab, pergilah. Ijlis, duduklah. Kul, makanlah. Ishrab, minumlah. Semua kata kerja yang ada kaitannya dengan perintah, ya, perintah itu mengandung waktu akan datang, itu disebut dengan fi'il amri, fi'il amar atau perintah. Itulah anak-anak sekalian, macam-macam fi'il. Tentu fi'il ini hampir sama dengan isim. Apa kesamanya? Sama-sama punya tanda, sama-sama punya ciri. Isim punya ciri-ciri tertentu. Begitu juga fi'il punya ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu. Apa tanda-tanda fi'il? Kita lihat anak-anak sekalian di papan tulis. Fi'il mempunyai beberapa tanda. Fi'il mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah fi'il ini bisa dimasuki oleh qad. Bisa dimasuki oleh qad. Anak-anak sekalian yang sekarang sedang menonton videonya Ustaz Saiful ini, coba yang punya buku, yang sudah ambil buku nahwu, buka halaman 3, halaman 2 dan halaman 3. Di situ ada tanda-tanda fi'il. Kita lihat. Yang pertama qad. Fi'il itu dimasuki oleh qad. Anak-anak sekalian, kalau pada buku ini contohnya adalah qad alajat tabibul marda. Qad kalau masuk kepada fi'il madhi ini berarti benar-benar atau sungguh-sungguh. Qad raja'a Ahmad minal bait, misalnya. Qad dhahaba Ahmad ilal madrasah. Ahmad benar-benar berangkat, benar-benar telah berangkat ke sekolah. Jadi qad kalau masuk kepada fi'il madhi mempunyai arti benar-benar atau sungguh-sungguh. Sedangkan qad kalau masuk kepada fi'il mudhari itu berarti kadang-kadang. Qad alhabu ila suqil markazi. Qad alhabu ila suqil markazi. Kadang-kadang saya pergi ke supermarket. Itu kadang-kadang. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Baik, anak-anak sekalian, yang kedua, tanda-tanda fi'il itu adalah bisa dimasuki saufa atau sa. Dan ini hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Saufa atau sa ini masuk kepada fi'il mudhari yang mempunyai arti akan dilaksanakan. Apa perbedaannya saufa dan sa? Kalau saufa ini jeda waktu yang dilakukan ini lebih lama. Tapi kalau sa ini dalam waktu lebih dekat. Contoh, kalau misalnya dari yang diucapkan saya akan tidur. Tapi kalau mau tidurnya itu dari apa yang diucapkan ini cepat langsung mau tidur, itu menggunakan sa. Sa'anam, saya akan tidur, langsung tidur. Tapi kalau menggunakan saufa anamu, saya akan tidur. Tapi jeda waktunya ini lebih panjang. Mungkin yang ketika anak-anak sekalian menyampaikan saufa anamu ini habis maghrib, tapi tidurnya nanti jam 8 ataupun jam 9. Lah itu menggunakan saufa karena lebih panjang dan lebih lama ketika menyampaikannya. Yang ketiga anak-anak sekalian, Ustaz Saiful percepat ya. Nanti kalau belum jelas di setel lagi, diulang-ulang lagi videonya. Insya Allah nanti bisa paham. Kenapa? Di antara cara mencari ilmu ini tidak langsung masuk ilmu itu. Memang harus diulang-ulang, tikrar istilahnya. Yang ketiga anak-anak sekalian, ta'ut ta'nis as-sakinah, menerima tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah ini maksudnya kepada fi'il madhi. Contoh, dhahabat, ya di kitab sudah ada dhahabat. Nah, ya kalau laki-laki dhahabat, tapi kalau perempuan dhahabat. Ini namanya tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah ini adalah masuk kepada fi'il madhi. Ketika anak-anak sekalian melihat atau menemukan suatu kalimat yang ada tak ta'nis
sakinahnya itu pasti fi'il dan boleh dipastikan itu adalah fi'il madhi. Yang ke berapa anak sekalian? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah menerima ya ta'nis al-mukhatabah. Ya ta'nis al-mukhatabah. Kita buka pada kitabnya ini halaman 4 anak-anak sekalian. Ya ta'nis al-mukhatabah ini masuk kepada fi'il mudhari'. Contoh seperti saya sampaikan misalnya, Mada taktubina ya Aisyah? Mada taktubina ya Aisyah? Taktubin. Taktubina. Mada taktubina ya Aisyah? Ya inilah yang disebut dengan ya ta'nis mukhatabah karena digunakan untuk wanita yang diajak berbicara. Mada taqra'ina ya Fatimah? Mada taktubina ya Aisyah? Mada taqulina ya Khadijah? Nah, itu ya-nya namanya ya ta'nis al-mukhatabah, masuk kepada fi'il mudhari' saja. Yang terakhir anak-anak sekalian, ciri-ciri fi'il adalah wawul jamaah, menerima wawul jamaah. Contohnya adalah al-aulad ya yal'abuna fil mal'ab. Al-aulad ya yal'abuna fil mal'ab. Wawunya ini wawunya wawu jamaah. Bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya, kalau fi'il mudhari' yal'abuna wawunya wawu jamaah. Kalau fi'il madhi la'ibu. Ya. La'ibu. Nah, la'ibu ini wawunya wawu jamaah anak-anakku sekalian. Ya, inilah ciri-ciri fi'il. Mudah-mudahan pelajaran yang sangat singkat ini akan menambah khazanah keilmuan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat yang barokah. Pesan saya, terus belajar sendiri di rumah, banyak baca, banyak latihan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Ustaz Saiful akan memberikan latihan kepada anak-anakku sekalian. Saya rasa saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.